Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allahu fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, demi waktu, sesungguhnya manusia itu berada di dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan orang-orang yang selalu melakukan amal saleh. Kemudian orang-orang yang selalu berwasiat untuk menetapi kebenaran, dan orang-orang yang selalu berwasiat untuk menetapi kesabaran. Bapak Ibu, para instruktur, tenaga kependidikan, adik-adik sekaligus anak-anak kami, para mahasiswa dan mahasiswi baru Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang sangat kami sayangi dan kami banggakan. Ayat yang saya sampaikan menjadi semacam ruh peradaban. Bahkan dalam sebuah riwayat dijelaskan, para sahabat Nabi ketika bertemu antara yang satu dengan yang lain, mereka tidak akan berpisah sebelum membacakan ayat ini. Bahkan ayat ini menjadi inspirasi penting bagi Kiai Dahlan untuk mendesain sebuah kebudayaan dan peradaban yang besar, yang kemudian melahirkan sebuah ormas besar yang sangat besar di Indonesia, bahkan terbesar di dunia, yaitu Muhammadiyah. Menurut dokumen-dokumen yang menjelaskan betapa Kiai Dahlan melakukan kontemplasi yang mendalam terhadap ayat ini, dan beliau kemudian mengajarkan selama 7 bulan berturut-turut kepada para santrinya. Menurut Kiai Dahlan, inilah yang dikenal dengan teologi al-asr. Di Muhammadiyah itu ada 2 teologi yang senantiasa diajarkan oleh Kiai Dahlan secara rutin, di samping berbagai teologi yang lain, misalnya seperti 17 kelompok ayat-ayat Al-Quran yang diajarkan Kiai Dahlan, atau 7 falsafah pemikiran Kiai Dahlan dalam kehidupan. Tapi ada 2 teologi yang sangat penting. Yang pertama adalah teologi al-asr ini. Kiai Dahlan melihat betapa pentingnya
memberikan sebuah kesadaran kepada manusia bahwa semua manusia itu dalam kerugian. Ayat ini diawali dengan kalimat wal asr, demi waktu, demi masa. Raghib Al-Asfahani dalam kitab Al-Mufradat fi Gharibil Quran itu menjelaskan al-asr itu maknanya lebih daripada satu. Mana al-asr yang pertama adalah waktu sore menjelang senja. Ini merupakan sebuah siklus perjalanan waktu. Jadi waktu itu berjalan secara linier. Linier itu ada masa lalu, ada masa kini, dan ada masa depan. Masa kini pada hakikatnya merupakan produk dari masa lalu. Dan masa depan merupakan pertambahan dari masa lalu dan masa kini. Sehingga ketiga kategori waktu itu, siklus waktu itu saling beririsan antara yang satu dengan yang lain. Adik-adik, bagaimana 10 tahun ke depan, bagaimana 20 tahun ke depan akan sangat tercermin dalam ikhtiar dan kerja keras dalam konteks akademik pada saat ini, termasuk pada tataran yang lebih ekstrim dan lebih jauh, tempat kita di akhirat nanti, di sorga atau di neraka, sudah dapat kita prediksi pada saat kita hidup di dunia. Al-Quran menjelaskan, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Ini jelas, investasi positif maka akan kembali kepada investornya. Investasi negatif demikian pula akan kembali kepada investornya. Lalu mana al-asr yang kedua adalah memeras pikiran, menggunakan pikiran. Ini yang senantiasa menjadi sebuah problem psikologis dalam diri kita masing-masing, yang disebut dengan overthinking. Terlalu memikirkan setiap hal yang terjadi di tengah-tengah kita. Ini menjadi bagian dari makna al-asr itu. Ketika kalian nanti kuliah, lalu diberikan tugas-tugas akademik oleh para dosen, lalu memikirkan dengan keras bagaimana mengerjakan tugas-tugas itu, ini disebut dengan al-asr. Lalu kemudian pada saat menjelang mid semester, ada semacam kewajiban, yaitu membayar UKT. Lalu kalian memikirkan bagaimana kemampuan orang tua dengan kebutuhan selama tinggal di kota Medan ini disebut dengan al-asr. Lalu nanti pada saat menghadapi ujian akhir semester, harus belajar dengan keras, harus menyelesaikan kewajiban dan tugas-tugas akademik, plus tugas-tugas lembaga seperti para senior kalian ini, lalu kalian memikirkannya, itu disebut dengan al-asr. Lalu kemudian kalian selesai S1, ingin melanjutkan ke S2, S3 dan seterusnya, atau memilih mencari pekerjaan, atau memutuskan untuk menjadi pengelana di seluruh sudut cakrawala yang ada di dunia ini disebut dengan al-asr. Maka pemikiran-pemikiran kita tentang kehidupan ini disebut dengan al-asr. Betapa pentingnya al-asr itu. Saya dalam 2 bulan belakangan ini, saya mencoba untuk mengkaji pemikiran-pemikiran besar yang mengguncang dunia. Saya membaca filosofi pendiri Samsung. Samsung kalau dalam bahasa kita adalah Samsung. Itu produk Korea. Dan saya sudah 2 kali ke Korea Selatan. UC, Wakil Dekan 1, Associate Profesor Zainal Munawir, Mas Korit, kata sambutan sekaligus tausiah akademik bisa nggak? Bisa ya, karena judulnya di situ hanya sambutan. Kalau sambutan 5 menit.
Karena saya sudah mempersiapkan materi sambutan di PKKMB ini, saya persiapkan setelah Idul Fitri kemarin. Berarti berapa bulan itu? Panjang, kalau hanya 5 menit kan nggak cukup. I've been preparing the academic material for such a long time. Pendiri Samsung itu punya filosofi. Bagaimana dia dapat mendesain satu komunitas kecil manusia yang berjumlah hanya 1% dan dapat mempengaruhi 99% masyarakat di dunia. Jumlah kalian hanya 300 orang. Dari 5 program studi. Tapi bagaimana yang 300 orang ini mampu untuk memberikan influence, pengaruh kepada 3.000 orang, 30.000 orang, 300.000 orang. Inilah yang disebut dengan agent of change. Wadah, rahim perubahan. Maka kalau kita mengunjungi Museum Samsung itu dari bentuk teknologi yang sangat sederhana sampai kemudian yang sangat maju itu ada di sana. Indonesia merdeka 17 Agustus tahun 1945. Korea Selatan merdeka tanggal 15 Agustus tahun 1945. 2 hari lebih cepat daripada kemerdekaan Indonesia. 30-40 tahun yang lalu keadaan Korea Selatan sama dengan Indonesia. Masyarakatnya malas, tingkat ekonominya sangat rendah, korupsi di mana-mana, buang sampah sembarangan, lalu masyarakatnya tidak disiplin. Tapi kemudian pemimpin besar yang ada di Korea Selatan itu berdiri di atas sungai Han atau Han River, sebuah sungai yang sangat besar yang membelah kota Seoul, dan mereka punya komitmen untuk maju secara bersama. 40 tahun kemudian ada perubahan yang sangat signifikan dalam semua dimensi kehidupan di Korea Selatan itu. Yang pertama, mereka disiplin. Korea Selatan ini adalah jajahan Jepang. Lalu orang Korea Selatan ini belajar kepada Jepang. Bagaimana Jepang itu bisa maju? Oh, ternyata orang Jepang itu berjalan. Kita orang Korea Selatan berjalannya harus lebih cepat. Oh, orang Jepang bangunnya itu jam 5 pagi. Oh, kita orang Korea Selatan bangunnya harus jam 4 pagi. Orang Jepang per tahun membaca 30 buku. Lengkap dengan isinya, bukan hanya sampulnya doang. Oh, kita orang Korea Selatan harus membaca 60 buku. Ketika orang Jepang berjalan, kita harus berlari. Ketika orang Jepang berlari, kita larinya harus lebih kencang. Maka kita melihat Korea Selatan seperti yang sekarang ini menjadi raja teknologi dunia. Adik-adik, cuman ada keunikan di Korea Selatan itu. Di sana nggak ada pohon kelapa. Jadi kalau adik-adik suka makan kelapa muda, nggak ada ditemukan di Korea Selatan. Nah, di Maryland itu ada satu kafe untuk kelapa muda. Nama kafe itu adalah Degan. Degan itu bahasa Jawa, kelapa muda. Tapi dalam bahasa Inggris, Degan artinya senjata, weapon. Itulah makna dari al-asr wal asr itu tadi. Innal insana lafi khusr, semua manusia itu dalam kerugian. Manusia dalam Quran disebut dengan kata yang beragam. Misalnya nas. Nas itu secara etimologi artinya adalah manusia sebagai makhluk yang tidak bisa hidup sendiri tanpa kehadiran orang lain. Itu nas. Jadi kalau ada manusia yang egois,
yang hanya memikirkan diri sendiri, nggak butuh dengan kehadiran orang lain, dia itu memperkosa takdir Tuhan di dalam dirinya. Saya bisa berbahagia karena ada teman-teman saya. Mereka tim yang hebat. Saya dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala tim yang sangat hebat di Fakultas Agama Islam itu. Dan ini menjadi sebuah kredit poin yang tak ternilai harganya. Tanpa kehadiran mereka, it is impossible for me to fly around the world at least to 30 countries. Tanpa kehadiran Bapak Ibu di hadapan kalian, di sekitar saya, tidak mungkin bagi saya untuk berkelana ke seluruh dunia sejumlah 30 negara. Adik-adik, anak-anak Bapak sekalian, pada saat ini Bapak ingin membangkitkan kalian dari kematian motivasi, dari kematian cita-cita. Sebab definisi kematian itu beragam. Ada orang yang jasadnya sudah berkalang tanah, tapi pikiran dan karyanya masih dikaji orang. Ini orang yang hidup. Ada orang yang jasadnya masih utuh, ruhnya masih menyatu dengan jasad, hadir di satu tempat, tidak diperhitungkan, apalagi ketiadaannya. Dalam bahasa Arab, Profesor Arwin selalu menyebutkan wujudihi ka'adamihi. Adanya itu seperti enggak adanya. Tidak pernah diperhitungkan orang. Saya ingin membangkitkan kita semua, termasuk diri saya, dari kematian cita-cita, dari kematian ide, dari kematian gagasan, dari kematian keinginan. Kita harus bangkit. Innal insana lafi khusr. Semua manusia dalam kerugian. Illal ladzina amanu. Yang tak rugi siapa? Yang pertama adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Apakah selesai hanya dengan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah? Not really. It is not finished. Belum selesai. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu adalah kalimat syahadat. Syahadat artinya adalah pembuktian. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud itu dijelaskan, tasdiqu bil qalb wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Iman itu ada 3. Yang pertama, kita benamkan di dalam hati. Yang kedua, kita ucapkan dalam konteks lisan. Dan iman muaranya adalah good behavior, akhlak yang baik, atau karya-karya yang bermanfaat bagi orang lain, bagi kehidupan. Illal ladzina amanu. Yang pertama adalah orang yang beriman. Ada orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian beriman kepada hari akhirat tapi nggak ada karyanya. Ada orang yang tak mengenal Tuhan tapi karyanya banyak. Ada orang yang mengenal Tuhan, karyanya juga banyak. Tapi coba mari kita belajar dari kehidupan ini. Nggak ada salahnya kita belajar dari kehidupan. Maka dalam konteks akademik itu ada yang disebut dengan liberal art. Liberal art itu adalah kita dididik bagaimana membaca kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Kalau kalian nanti terjebak pada satu waktu yang disebut dengan autopilot life, kehidupan yang dari itu ke itu juga, maka 4 tahun selama berada di kampus tidak ada perubahan. There is no change. There is no transformation in your life. Pagi-pagi 7.30 masuk kampus, kemudian selesai kuliah jam 12, lalu pulang ke kos, besok begitu juga, seterusnya tiba-tiba sudah 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, tiba-tiba sudah diwisuda. What have you got from your academic activities? Apa yang sudah kau dapatkan?
Anda peroleh dari kegiatan akademik? Nothing at all, but the official certificate from the campus, kecuali ijazah. Lihat orang-orang besar di dunia ini dengan segala keterbatasan, tapi mereka punya semangat yang tidak pernah mati. Lalu mereka berhasil untuk menjadi 1% yang mempengaruhi 99% manusia di dunia itu. Nick Vujicic salah satu contohnya. Dilahirkan tanpa kedua tangan, dilahirkan tanpa kedua kaki, tapi dia bisa mengetik, dia bisa menyetir mobil, dia bisa berenang, dia bisa menerbangkan pesawat, dan dia menjadi motivator kelas dunia. Dilahirkan dalam keterbatasan fisik, tapi idenya tidak pernah terbatas. Dan dia senantiasa disiplin, senantiasa belajar, dan ada hal yang ditanamkan di dalam dirinya. Never give up, tidak pernah menyerah. Dan jangan pernah menyerah dengan keadaan. Kak Rahima ini dilahirkan dari keluarga yang mohon maaf, ini pas-pasan secara ekonomis. Tapi beliau aktif di BEM, aktif di IMM. Sekarang menjadi dosen di Fakultas Agama Islam. Berdiri Kak Rahima. Yang kedua, Ibu Associate Profesor Dr. Rahmayati. Beliau itu konsultan bank, ahli perbankan, S1, S2, S3. Kita bersyukur ada mereka-mereka yang sangat luar biasa memperkuat berbagai macam kegiatan di Fakultas Agama Islam ini. Masih muda sudah associate professor. Kalau di Malaysia namanya Profesor Madya. Kalau di kita namanya associate professor. Satu tingkat di bawah profesor, sedikit lagi sudah profesor full. Silakan berdiri Ibu Associate Profesor Dr. Rahmayati. Beliau ketua panitia INSIS, International Conference on Islamic Studies, yang tahun 2026 pada bulan Maret mendatang mereka konferensi internasional di Istanbul, Turki. Setelah konferensi internasional di Istanbul, Turki, mereka akan melaksanakan umroh di Al-Haramain, di Mekah dan Madinah. Itu Fakultas Agama Islam UMSU. Apakah mereka lahir dari kalangan ekonomi yang sudah established? Yang begitu bangun dari tidur sudah semua tersedia? Tidak. Mereka adalah para petarung. They are the struggles in our life. Lalu Kak Alpi Amalia, silakan berdiri. Ini baru melaksanakan umroh, ahli ekonomi kita, sedang menyelesaikan disertasi di UIN Sumatera Utara. Memperkuat tim kita. Bersama dengan yang lain. Dan Kak Rahima, Ibu Rahmayati, kemudian Ibu Alfi tidak bisa berdiri sendiri. Mereka adalah orang-orang yang lemah dan mereka sadar dengan kelemahannya. Tapi kemudian mereka bersatu, mengevaluasi kelemahannya, berkolaborasi dengan yang lain, akhirnya mereka menjadi kuat. Ada Ibu Mapianti, silakan berdiri. Alhamdulillah pada tahun ini beliau diterima S3 di Universitas Muhammadiyah Malang, Jawa Timur. Dan kampus itu pada tahun 2023 menjadi kampus Islam terbaik dunia. Mengalahkan Al-Azhar, mengalahkan Ummul Qura, mengalahkan Universitas Islam Internasional Madinah. Dan tahun 2024 yang menjadi kampus Islam terbaik dunia adalah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dan kalian menjadi bagian penting, aset penting dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, khususnya Fakultas Agama Islam itu.
Kita doakan Ibu Mapianti semoga lancar dalam studinya. Konsentrasi pendidikan agama Islam di Universitas Muhammadiyah Malang. Kemudian ada Ibu Isra Hayati, pakar borang kita. Mereka adalah tim-tim yang sangat tangguh. Dr. Arwin, saya senantiasa belajar kepada Profesor Arwin dalam menulis buku. Dan menulis buku itu sudah menjadi hobi bagi Profesor Arwin. Selain beliau penganut poligami, istri yang pertama adalah istri yang sah di rumah, kemudian istri yang kedua adalah perpustakaan sekaligus menulis, itu Profesor Arwin. Dan beliau sudah melahirkan minimal 35 buku berat, bukan buku ringan. Dan literaturnya itu dari bahasa Arab, kemudian dari bahasa Inggris. Maka saya mengatakan kepada beliau, andai kata sholat dan puasa serta haji dari Profesor Arwin tertolak, masih ada pintu menulis buku di akhirat nanti. Hebat betul itu. Ibu Isra Hayati bersama dengan yang lain berkolaborasi. Kemudian ada ahli AI kita, Bapak Ahmad Apandi, silakan berdiri Pak. Ya. Ini ahli AI kita. Adik-adikku, mahasiswa yang akan memenangkan pertarungan at the moment and forward, sekarang dan masa yang akan datang, ketika di dalam dirinya ada 3 kualifikasi yang terintegrasi, yang kemudian diimplementasikan dalam kehidupan. Yang pertama adalah memahami dan menguasai Internet of Things dan Artificial Intelligence, AI. Don't waste your time to scroll many unimportant materials on your social media. Jangan banyak habiskan waktu, hambur-hamburkan waktu, scroll di berbagai macam sosial media yang kita miliki. Tapi hambur-hamburkanlah waktu kita semua untuk belajar, untuk memperbaiki diri. Adik-adik, 24 jam waktu yang diberikan kepada saya. 24 jam waktu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Yuk kita harus mendesain apa yang disebut dengan growth time. Kita harus mengalokasikan minimal 2 jam untuk betul-betul mempelajari latar belakang keilmuan kita. Sekarang saya belajar penelitian dan belajar bahasa Inggris setiap saat. Dalam 1 hari saya belajar bahasa Inggris sendirian tanpa orang lain 2 hours. Dan saya lakukan dimanapun, kapanpun, dan dilakukan secara konsisten. Ini earphone saya. Ketika situasi dan kondisi ribut, saya pakai earphone belajar bahasa Inggris. English, foreign language, is not just a media of communication, but it is a special gate to open the world. Bahasa itu bukan hanya sebatas bagaimana kita berkomunikasi kepada orang lain, tapi bahasa adalah pintu untuk membuka dunia. Belajar AI dari Pak Ahmad Apandi. Saya banyak dibantu oleh Pak Ahmad Apandi, dan beliau juga banyak memberikan pencerahan kepada kita. Kita juga bangga memiliki associate profesor yang masih sangat muda, tapi tulisannya juga sangat banyak, Google Scholar-nya sangat banyak. Associate Profesor Dr. Hasrian Ruti. Silakan berdiri. Adik-adik, don't judge the book by the cover. Jangan kita menilai orang dari penampilannya. Adik-adik pada saat melihat beliau, mungkin secara fisik kecil, tak begitu meyakinkan. Tapi coba lihat karya ilmiahnya. Lihat Google Scholar-nya.
lihat Scopusnya, lihat Sintanya. Dan beliau masih berusia sangat muda, tapi sudah associate profesor. Kemudian selanjutnya ada Kapten Sulpan Lubis. Silakan berdiri. Ini back sepak bola kita. Siapapun yang akan menjebol gawang Fakultas Agama Islam, pasti kakinya siap-siap cedera. Karena beliau ketika menendang bola pakai subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan beliau adalah KTU kita. Loyalitasnya terhadap Fakultas Agama Islam itu tidak diragukan. Saya bersyukur bisa berada di tengah orang-orang yang memang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya sangat bersyukur di tengah teman-teman yang memiliki good behavior, akhlak yang baik. Sangat hormat kepada pimpinan, tapi juga sangat kritis. Mereka sebagai check and balance. Mereka sering mengkritik saya, tapi juga memberikan masukan dan mengawal kepemimpinan kita di Fakultas Agama Islam. Ini yang sangat sulit kita dapatkan. They do no betrayal, dan mereka tidak melakukan pengkhianatan di Fakultas Agama Islam itu. Ini yang selama 10 tahun saya memimpin di Fakultas Agama Islam itu, saya renung-renungkan betapa luar biasanya ijtihad dan pemikiran mereka, gerakan-gerakan mereka yang diekspresikan untuk memajukan Fakultas Agama Islam dengan caranya masing-masing. Mereka mengekspresikan cintanya terhadap Fakultas Agama Islam itu. Lalu ada Pak Dr. Oktri. Silakan berdiri Pak Dr. Oktri. Tadi sebelum naik ke panggung saya sempat membuka riwayat hidup beliau, ternyata statusnya masih single. Saya tidak bermaksud untuk mempromosikan, tapi berbahagialah perempuan yang ke depan mendapatkan beliau sebagai imam di dalam keluarga. Kalau saya sudah tidaklah, saya secara pribadi nggak usah, karena memang sudah tua dan tertutup untuk itu. Dan beliau baru menyelesaikan doktor, dan beliau merupakan direktur dari sebuah perusahaan, dan beliau memenangkan hibah senilai 1 miliar dari pemerintah Republik Indonesia. Dan beliau merupakan pengusaha minyak. Lalu kemudian ada Pak Muhammad Hidayat. Silakan berdiri Pak Muhammad Hidayat. Luar biasa, yang di ilmu falak nanti akan bersama dengan beliau. Beliau memenangkan hibah dan tulisannya juga sangat banyak. Latar belakangnya matematika. Tapi komitmennya sangat bagus. Beliau alumni Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, dan beliau sekarang aktif di Pemuda Muhammadiyah. Ini semua aktivis. Aktivis IPM, aktivis IMM, aktivis Pemuda Muhammadiyah, aktivis NA, aktivis Aisyah. Terima kasih Pak Hidayat. Kemudian selanjutnya Pak Yazid. Silakan berdiri Dr. Yazid. Beliau selesai S3 dari fisika. Baru diselesaikannya dari Universitas Negeri Yogyakarta pada bulan kemarin. Hebat betul itu. Kelemahan saya ketika sanawiyah dan aliyah dulu adalah pelajaran-pelajaran eksakta seperti matematika. Di aliyah ada kimia, ada fisika. Tapi untungnya saya ketua umum IPM atau ketua OSIS ketika itu, sehingga bisa mengatur piket. Saya mengambil jatah piket pada saat ada pelajaran fisika dan kimia, sehingga kemudian nggak masuk kelas. Dan saya pernah berdoa di belakang sekolah itu, ya Allah, sepanjang hidupku janganlah ada pelajaran matematika.
Dan saya di ijazah mendapatkan nilai matematika 7. Bukan karena kompetensi, tapi karena guru matematikanya takut dengan ketua umum IPM ketika itu. Ternyata hidup kita itu tak lepas dari matematika. Saya bicara 20 menit itu juga matematika. Jumlah mahasiswa Fakultas Agama Islam 300 lebih itu juga matematika. Belajar selama 4 tahun di sini juga matematika. Semester 1, 2, 3, 4 juga matematika. Matematika juga penting di akhirat. Maka di akhirat ada yaumul hisab, itu hari matematika. Termasuk selain kalian belajar bahasa Inggris, kalian juga harus belajar bahasa Minang. Karena bahasa Minang akan ditanya di akhirat. Sebab kita nanti setelah hari kiamat dikumpulkan di Padang. Beruntunglah yang orang-orang Padang di sini, orang-orang Minang. Alhamdulillah meskipun saya orang Jawa, tapi terbantu dengan istri saya yang orang Padang. Jadi nggak perlu lagi belajar bahasa Padang. Kemudian selanjutnya ada senior saya, Pak Dr. Selamat Pohan. Silakan berdiri, Pak. Beliau Ketua Umum PKIMM Fakultas Agama Islam, dan yang mengkader saya di Darul Arkom Dasar itu adalah Pak Dr. Selamat. Beliau orangnya keras, orangnya tegas, karena memang Pohan. Tapi batinnya itu mudah sekali tersentuh dengan berbagai macam kebenaran yang kita sampaikan kepadanya. Beliau tanpa tedeng aling-aling menyampaikan isi hatinya, begitu yang diucapkan di lisannya, tapi tidak ada yang disembunyikan di belakang itu. Ketika di MM, saya merupakan murid beliau, junior beliau. Ketika S3, saya pembimbing beliau, saya penguji beliau. Dan Pak Selamat itu mendapatkan nilai sempurna dari Universitas Muhammadiyah Malang untuk ujian S3-nya. Popok anaknya itu adalah popok anak saya. Apa pesannya itu? Very close relationship. Sesuatu yang saya pikir tidak layak diungkapkan pada saat ini, tapi harus kami sampaikan. Harus saya ucapkan. Setidaknya kalian bisa melakukan kontekstualisasi di berbagai macam aktivitas yang kalian lakukan. Thank you very much for your personal dedication to my life. Selanjutnya, Profesor Dr. Haji Arwin Juli Rahmadi Butar-Butar MA. Panjang sekali namanya. Beliau S2 dan S3-nya beasiswa di Liga Arab. Bulan kemarin saya baru pulang dari Mesir bersama dengan beliau. Dan ketika berada di Mesir, itu sudah seperti kampung Pak Dr. Arwin saja. Para profesornya itu sangat mengenal dan sangat dekat dengan Pak Dr. Arwin itu. Kami diajak oleh Pak Arwin untuk melihat Fir'aun. Maka salam hangat dari Fir'aun untuk kita semua di sini. Fir'aun itu ada Fir'aun 1, Fir'aun 2, Fir'aun 3, Fir'aun 4, Fir'aun 5. Fir'aun yang diceritakan Allah dalam Al-Quran adalah Fir'aun 2 atau Ramses 2 yang merupakan musuh Nabi Musa. Fir'aun 1 bagus, Fir'aun 3 bagus, Fir'aun 4 bagus, dan seterusnya bagus. Yang tidak bagus adalah Fir'aun 2 itu, yang ditenggelamkan Allah di Laut Merah. Fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilin. Ambil pelajaran dari Fir'aun itu agar kita tidak lalai dalam kehidupan ini. Dan jasad dari Fir'aun itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, dan kemudian secara ilmiah ditemukan di Laut Merah dan tidak membusuk. Tingginya sekitar 180-190 cm Fir'aun itu. Maka adik-adik nanti selesai S1 kalau bisa lanjut S2 ke Mesir. Mesir itu ada Sungai Nil,
yang mengalir dari Ethiopia di Afrika bagian selatan, Afrika hitam, yang kemudian muaranya itu sampai ke Laut Mediterranean di kawasan Alexandria itu, dan sangat menarik. Terima kasih Dr. Arwin. Selanjutnya ada Pak Syahrul Amsari. Ini Ketua Umum PKIMM Fakultas Agama Islam pada masanya. Beliau pernah belajar di Jakarta dan alhamdulillah sekarang bergabung bersama dengan kita di sini. Many thanks Pak Syahrul. Dan beliau baru ditinggal ayahanda tercinta. Betapa beratnya hidup tanpa orang tua. Tanggal 2 Desember 2024 ibu saya 94 tahun wafat ketika saya berada di Jakarta. Saya yang usianya 49 tahun ketika itu sangat butuh kasih sayang dan nasihat dari orang tua, dari bapak, kemudian dari ibu. Mereka adalah matahari kehidupan kita. Tidak ada orang yang lebih dekat dalam hidup kita kecuali bapak dan mama. Yang kedua adalah abang, kakak, dan adik-adik kita. Teman itu sepanjang jalan bagusnya. Sahabat dekat yang seperti saudara kandung itu sebatas sahabat dekat. Tak akan pernah sedekat orang tua, tak akan pernah sedekat saudara kandung. Maka saya sarankan dan nasihatkan kepada kalian, ganti foto profil kalian di media sosial kalian itu dengan foto mama, dengan foto bapak. Jangan pajangkan foto kekasih kalian itu di kamar kos, di dompet kalian. Apa yang sudah diberikan oleh pacar kalian itu? Terkadang pacar kalian itu menjadi beban finansial dalam hidup. Makan bubur ayam aja minta bayarin. Pajang foto orang tua yang sedang dodol sawit. Pajang foto orang tua yang sedang ngatur parkir. Pajang foto orang tua yang sedang membawa gerobak jualan barang bekas untuk membiayai kalian di Fakultas Agama Islam itu. Maka hadis Nabi menjelaskan birrul walidain, berbuat baik kepada kedua ibu bapak. Itu merupakan jihad bagi anak-anak muda seperti kalian. Yuk kita doakan Palestina, yuk kita doakan Gaza, agar saudara-saudara kita bisa hidup tenang dan Zionis itu angkat kaki dari sana. Tapi ingat, jangan pernah punya niatan untuk berangkat ke sana. Berangkatlah ke medan jihad dengan membahagiakan orang tua lewat bagaimana kalian belajar bersungguh-sungguh di Fakultas Agama Islam UMSU itu. Setelah ini kalian bisa selfie kirimkan ke orang tua. Orang tua itu akan meneteskan air mata pada saat melihat anaknya bersentuhan dengan dunia akademik. Ada transformasi akademik, ada transformasi pemikiran, ada transformasi akhlak yang kalian dapatkan selama beberapa hari di kampus UMSU, terutama di Fakultas Agama Islam ini. Lalu selanjutnya ada Pak Dr. Abdurrahman. Ini baru pulang umroh, silakan berdiri. Adik-adik, Pak Dr. Abdurrahman ini umroh karena beliau diberikan hadiah oleh jamaahnya. Sebab beliau ini hafiz. Disertasinya itu tentang tilawatil Quran. Allah memberikan jalan yang sangat luar biasa. Lalu di sebelahnya ada Dr. Ruslan. Dr. Ruslan ini dokter muda dan beliau lama tinggal di Malaysia. Lalu kembali, dan beliau lahir dari keluarga yang sangat sederhana. Tapi kemudian kita semua belajar dengan keras dan alhamdulillah menjadi dokter-dokter. Cita-cita kami bagaimana kami saling mendukung untuk bisa meraih guru besar atau profesor itu. Kemudian selanjutnya adalah
Associate Profesor Munawir Pasaribu, silakan berdiri. Ini tidak asing lagi bagi kita. Adik-adik, beliau adalah pakar kajian remaja, terutama seks. Seks itu kalau dalam bahasa Indonesia artinya jenis kelamin. Makanya kalau kita punya paspor, di situ ada seks, artinya jenis kelamin. Film seks, film jenis kelamin. Ada laki-laki, ada perempuan. Kalau kita di Islam, ada juga yang integrasi di antara keduanya yang disebut dengan biseksual atau bisex. Bisa laki-laki, kemudian bisa perempuan. Maka ada penyakit psikologis yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, namanya adalah LGBTQ. Lesbian, gay, G-nya apa? Iya, trans. Kemudian Q, question. Mungkin tidak sama manusia, tapi sama yang lain. Pak Munawir ini sebagai wakil dekan kita yang ngurusin dua bidang. Yang pertama adalah bidang kemahasiswaan dan yang kedua adalah bidang alumni. Dan beliau merupakan alumni terbaik program doktor di Universitas Muhammadiyah Malang. Berikan apresiasi. Dan yang terakhir adalah Associate Profesor Dr. Jelani, silakan berdiri. Ini Kak J. Beliau wakil dekan 1 membidangi akademik. Pak Munawir dan saya, kemudian Pak Jelani sudah bersama selama 10 tahun di Fakultas Agama. Sehingga kemudian tahu jiwa masing-masing. Kami lahir dari masjid. Tukang ngepel masjid, tukang ngepel WC masjid, tukang azan, tukang buatkan air minum bagi para ustadz, kemudian tukang mengepel, dan kemudian kami juga menggantikan ceramah ustadz-ustadz yang tidak datang ketika itu. Tapi kemudian kita disiplin, kita berjuang, meskipun belum berhasil sebagaimana yang kami desain, tapi setidaknya kami bisa berada di hadapan kalian semua. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus sholihat, dan berkarya dalam hidup ini. Maka adik-adik nanti ketika sudah aktif, ingat, yang pertama jangan hanya terjebak pada autopilot life, kuliah dari pagi sampai siang atau yang siang sampai sore tanpa ada terobosan-terobosan. Kalian setelah PKKMB ini bisa diskusi kepada kakak-kakaknya, bisa masuk HMJ, Himpunan Mahasiswa Jurusan. Ada pendidikan agama Islam, akreditasinya unggul dan terbaik di Sumatera Utara ini. Ada pendidikan Islam anak usia dini, akreditasinya unggul. Ada perbankan syariah, akreditasinya unggul dan internasional. Kemarin disampaikan oleh Pak Rektor. Jadi bicara kita sudah level internasional. Karena saya merupakan anak yang lahir di Tandem. Tandem itu tanah terendam, yang nggak ada di peta dunia. Yang kemudian hijrah ke kota Medan, itu pun tinggalnya di Tembung. Tapi kemudian saya harus sadar bahwa saya adalah warga dunia. I live in a global village. Saya hidup di sebuah desa buana, desa global. Meskipun saya di sini, tapi saya bisa berkomunikasi kepada siapapun. Meskipun kalian di sana, kalian bisa berkomunikasi kepada siapapun. Itulah warga dunia. That is why language holds very important in your life. Itulah sebabnya bahasa merupakan alat dan media yang sangat penting dalam kehidupan. Nggak bisa ditolak.
Wa amilus sholihat, ciptakan karya-karya ilmiah, amal-amal soleh. Al mu'minu ya'laf wa yu'laf wala khaira fi man la ya'laf wa la yu'laf wa khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang terbaik di antara kalian adalah yang dapat memberikan manfaat kepada orang lain. Belajar dari orang-orang yang besar. Nanti ketika kalian aktif di lembaga kemahasiswaan, cari teman-teman yang produktif. Tapi rata-rata produktif para aktivis itu. Jangan pernah bergaul kepada toxic people, toxic racun, people manusia atau masyarakat. Jangan menggabungkan diri pada masyarakat yang tidak bagus, yang beracun, yang bisa memberikan inspirasi negatif dalam benak kita. Jauhi itu. Bergaulah kepada orang-orang yang produktif, yang positif, yang napasnya tidak dihirup kecuali kebaikan, yang langkahnya tidak pernah diayunkan kecuali menuju amal soleh. Bergaulah kepada orang-orang yang seperti itu. Dicoba tengok ibu-ibu kalian ini. Ini para pemenang hibah ini. Pak Munawir memenangkan hibah 100 juta. Dan kemarin baru diseminarkan. Tepuk tangan untuk Pak Munawir. Pak Jailani memenangkan hibah internasional pengabdiannya ke Patani Thailand Selatan. Tepuk tangan untuk Pak Jailani. Ibu Rama berhasil membawa bank apa deh? Mini bank UMSO, dan ada di sana adik-adik sekalian. Pak Syarul berhasil membawa beasiswa dari luar untuk ke dalam. Pak Arwin berhasil membawa Fakultas Agama Islam MOU dan MOE internasional ke Mesir dan Turki. Turki ada 2. Turki dengan ibu kota Ankara, yang kedua Turki di Medan, Tuntungan belok kiri. Rumah sakit jiwa. Ayo kita berikan yang terbaik dalam kehidupan ini. Wa amilus sholihat watawa sobil haq. Al-haq bisa kita artikan dengan Quran dan Sunnah, bisa kita artikan dengan teknologi. Tuh, coba tengok Iran, ternyata teknologinya maju, dan Israel sangat khawatir dengan kehadiran Iran itu. Amerika dan sekutunya sangat khawatir dengan kehadiran Iran. Itu tengok Tiongkok. Tiongkok itu unggul dalam berbagai macam hal, dan mereka belajarnya sangat keras. Mereka membaca nggak pernah tinggal, dan mereka suka meneliti, maka mereka menguasai dunia. Watawa sobil haq watawa sobil sabar, dan konsisten dalam hidup ini. Never give up, jangan pernah menyerah, kemudian bekerja keras. Adik-adik, kami nggak bertahan di Fakultas Agama Islam 20 tahun lagi. Boleh jadi 10 tahun ke depan kami sudah meninggalkan dunia ini. Yang menggantikan fakultas pimpinan di Fakultas Agama Islam, dosen-dosen di Fakultas Agama Islam, yang sekarang 300 orang ikut PKKMB ini. Itu yang akan menggantikan kami semua di Fakultas Agama Islam itu, adik-adik sekalian. Tapi betul-betul the chosen people, orang-orang yang terpilih. Orang-orang yang etikanya bagus. Orang-orang yang berintegrasi, orang-orang yang memiliki karakter yang memang bisa dijadikan andalan. Mudah-mudahan, saya pikir bukan kata sambutan, orasi ilmiah yang sangat panjang ini bisa memberikan meskipun 1-2 hal inspirasi bagi kita semua. Terima kasih kepada para senior yang sudah membantu Pak Wakil Dekan 3 dan sudah membantu kami, pimpinan fakultas dan semua dosen yang ada di Fakultas Agama Islam. Terima kasih anak-anak kami, sampaikan salam hangat dari kami ke orang tua kalian, sebab mereka sudah mempercayakan kalian menjadi warga di Fakultas Agama Islam, menjadi bagian penting dari komunitas akademik di Fakultas Agama Islam UMSO. Insya Allah bersama kita bisa, dan mudah-mudahan niat kita untuk
belajar dengan baik, belajar dengan keras, akan dibimbing dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan yang senantiasa kita mohonkan padanya. Terima kasih Umsu M Radio tadi ada di sini. Kemudian Cerita Fai Umsu, Sulpan, terima kasih banyak. Terima kasih untuk semuanya. Kita buka PKKMB fakultas ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kemampuan cita-cita kita belajar apa dilakukan.